Selamat malam, salam saudaraku semua yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga hari ini Anda semua dalam keadaan yang sehat dan dipenuhi dengan sukacita dari Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah sebelum kita mendengarkan renungan pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami saat ini berdoa dan memohon kasih karunia-Mu untuk hadir di tengah kami. Bila mana saat ini kami hendak memulai renungan pada malam hari ini, kiranya Engkau senantiasa memberikan penyertaan dalam kami mendengarkan sabda renungan pada malam hari ini, sehingga hati kami hanya tertuju padamu, bahwa kami mengerti akan firman-Mu, dan biarkan hati kami terbuka menerima perintah-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Renungan malam pada saat ini mengambil tema Bila Tuhan beserta, semua menjadi mungkin. Diambil dari kitab Hakim-Hakim 6 ayat yang ke-16. Tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Median itu sampai habis. Demikianlah firman Tuhan. Latar belakang dari kisah ini adalah bangsa Israel yang sedang dalam masa teramat sulit, bahkan terpuruk karena dijajah oleh bangsa Median selama 7 tahun. Mengapa hal ini terjadi? Apakah Tuhan tidak sanggup membebaskan mereka dari bangsa Median? Bangsa Israel harus mengalami penderitaan, bahkan menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Median itu. Diambil dari Hakim-Hakim 6 ayat yang ke-6. Tuhan mengizinkan hal itu terjadi oleh karena orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan menyerahkan mereka ke tangan orang Median dan mengizinkan penderitaan menimpa hidup mereka. Selalu ada konsekuensi untuk setiap ketidaktaatan. Begitu perkasanya bangsa Median, sehingga bangsa Israel mengalami ketakutan yang luar biasa, sampai-sampai mereka harus bersembunyi di gua-gua dan kubu-kubu. Di tengah penderitaan berat, berserulah orang Israel kepada Tuhan, dan tergeraklah hati Tuhan untuk menolong. Lalu Tuhan mengutus malaikatnya memanggil seorang muda, yaitu Gideon, yang saat itu sedang mengirik gandum di tempat pemerasan anggur. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Terambil dari Hakim-Hakim 6 ayat yang ke-12. Dan dari sudut pandang manusia, Gideon bukanlah orang muda yang gagah berani. Dari latar belakang keluarganya pun, Gideon hanyalah berasal dari kelompok terkecil dari suku Manase, dan ia pun yang termuda dari antara kaum keluarganya. Tetapi pilihan Tuhan tidak pernah salah. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Sebagaimana Tuhan memilih Daud, begitu pula Ia memilih Gideon. Sebab bukan yang dilihat oleh manusia yang dilihat oleh Tuhan. Manusia
melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Bila kita baca dari kisah Gideon lebih lanjut, terlihat betapa Tuhan memakainya menjadi pahlawan Israel yang gagah perkasa dan sanggup mengalahkan bangsa Median. Apapun keadaan kita saat ini, janganlah pernah menyerah. Tuhan selalu punya jalan dan keajaiban. Dia sanggup mengubah segala sesuatu dari keterpurukan menjadi kemenangan. Yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Tuhan yang menyertai orang percaya adalah Tuhan yang berkuasa dan tidak terbatas. Demikianlah firman pada saat ini. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di kerajaan surga yang mulia, yang kami sembah dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pada malam hari ini kami datang kepadamu untuk mengucap syukur atas seluruh kasih dan penyertaan yang Kau berikan sepanjang hari ini. Terima kasih atas semua peristiwa yang terjadi dalam hidup kami. Berkatilah malam hari ini supaya kami dapat beristirahat dengan cukup, sehingga bisa kembali beraktivitas esok hari dengan tanpa kurang suatu apapun. Berkatilah juga seluruh keluarga, saudara, sahabat. Berikan mereka istirahat yang cukup dan hiburlah mereka yang tengah bersedih. Hanya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kami memohon dan berdoa. Haleluya, amin. Selamat beristirahat. Tetap semangat dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih Anda telah mendengarkan renungan firman pada malam hari ini. Kiranya saudara diberikan keselamatan oleh Tuhan. Terima kasih. Sampai jumpa pada renungan yang berikutnya.